Puji Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua, dimanapun saudara berada, siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini, firman Tuhan ini, saya yakin akan memberkati setiap kita semua. Puji Tuhan, saya rindu membagikan firman Tuhan yang saya kasih tema, saya kasih judul, Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 26, saudara, ada satu kisah yang menceritakan bagaimana seorang raja diangkat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal 26 ayat yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Kita baca ayat ini. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ayat 3, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, dari ayat-ayat ini kita lihat Raja Usia yang dikatakan masih berumur 16 tahun, masih sangat muda, sudah duduk di singgasana Israel sebagai orang nomor 1 di Israel, saudara, sebagai seorang raja. Dan ada yang menarik dari kehidupan raja ini, saudara. Dari Raja Usia ini kita akan belajar sebuah konsep tentang kehidupan yang berhasil. Nah saudara, mari kita lihat ada 2 faktor, saudara, dari kehidupan Raja Usia yang membuat dia berhasil. Mari kita lihat yang pertama. Kita sudah baca tadi ayat-ayatnya, saudara. Yang pertama kita lihat langsung saja di ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah yang pertama, saudara, yang bisa kita belajar, yang bisa kita lihat, faktor yang pertama kehidupan Raja Usia ini berhasil adalah mencari Allah. Sesuai dengan tema kita saat ini, mencari Allah, mencari Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, faktor ini saudara, rupanya ini adalah mencari Allah ini, mencari Tuhan ini adalah satu sikap saudara, satu kehidupan yang mengandalkan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan gitu. Yang takut akan Tuhan. Ini yang pertama, ini yang utama dari kehidupan Raja Usia yang kita belajar saat ini, yang membuat dia berhasil. Yang pertama adalah dia mencari Allah. Ingat loh, ini masih muda, ini kehidupan awalnya. Waktu dia mau naik sebagai raja, dia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya, seorang imam yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Nah, selama dia cari Tuhan, selama dia mengutamakan Tuhan, selama hidupnya takut Tuhan, saudara, Tuhan buat dia berhasil. Tuhan buat dia berhasil. Nah ini yang kita belajar yang pertama. Poin pertama ini penting, saudara. Jangan ganti dengan apapun juga ini. Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Mencari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Nah puji Tuhan. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua ayat yang kelima juga katakan seperti ini. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya. Nah ini dia saudara. Yang kedua adalah, faktor yang kedua adalah usahanya, berusaha gitu. Usahanya Raja Usia ini dibuat Tuhan berhasil. Yang pertama dia cari Tuhan, yang kedua dia berusaha.
Ini bukan sifat yang malas, saudara, tapi ada usaha, ada kerja keras. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara akan temukan Raja Uzia ini seorang raja yang muda ini, tapi dia penuh dengan inovasi-inovasi baru. Baik di kerajaannya, di tentara-tentaranya, saudara, pekerja-pekerjanya, banyak yang dia bikin, banyak yang dia buat. Jadi dalam berbagai usahanya, saudara, kerja kerasnya, yang membuat salah satunya, yang membuat juga dia diberkati, saudara, yang membuat juga dia berhasil, salah satunya adalah usahanya ini. Nah, saudara, jadi dua hal ini yang membuat dia berhasil. Mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Allah, dan berusaha. Dampaknya, saudara, kehidupan Uzia ini, raja ini, kalau saudara lihat, ayat yang ke-7 katakan, Allah menolongnya terhadap orang Filistin, orang Arab dan lain-lain. Semuanya takut kepada dia, saudara. Bahkan mereka bayar upeti. Kalau saudara baca ayat selanjutnya. Jadi karena Tuhan menolong dia, bukan main. Karena Tuhan menolong dia. Waktu dia mencari Tuhan, Tuhan tolong dia. Waktu dia berusaha, Tuhan tolong dia. Apa saja yang dia buat, saudara, Tuhan buat berhasil, kan? Kata ayat yang ke-5, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini konsep kehidupan kalau kita mau berhasil, saudara. Setialah cari Tuhan, mengutamakan Tuhan, takut Tuhan, andalkan Tuhan, dan berusahalah. Jadi ada usaha kita dan ada campur tangan Tuhan yang akan membuat saudara berhasil. Puji Tuhan, karena Tuhan tolong. Mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Setelah dia menjadi kuat atau dia berhasil, saudara, ayat 16 bilang begini. Setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ini yang bahaya, saudara. Ini yang bahaya. Ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Nah, ada sesuatu yang terjadi dari kehidupan Raja Uzia ini. Padahal, saudara, dia sudah dapat semua keberhasilan, semua berkat dari Tuhan dia sudah dapat. Bahkan namanya termasyur. Saudara lihat ayat 15 ya. Ayat 15 bilang begini bagian terakhir. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Karena ia ditolong. Jadi Tuhan yang menolong dia. Tuhan yang mengangkat dia. Tapi setelah dia menjadi kuat, ayat 16 katakan, saudara, dia menjadi tinggi hati. Dia menjadi seorang yang sombong. Dia melupakan Tuhan. Kalau kita lihat tadi usianya yang masih muda, Raja Uzia ini mengandalkan Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia takut Tuhan, betul-betul dia percaya kepada Tuhan dan dia berusaha. Tapi ada yang dia rubah, saudara. Setelah dia dapat, setelah dia menjadi kuat, ada yang dia rubah. Apa yang dia rubah? Dia rubah kesetiaannya kepada Tuhan. Dia gak mencari Tuhan lagi, dia gak mengandalkan Tuhan lagi. Dia menjadi tinggi hati. Hati-hati, saudara. Dari sini kita bisa belajar benar Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Jadi saudara harus jaga. Kalau saudara mencari Tuhan, berusaha dan diberkati, berhasil, saudara jangan melupakan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, apalagi berubah setia kepada Tuhan. Hati-hati, saudara, tetap jaga supaya kita terus mengalami, supaya kita terus menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Setiap usaha kita diberkati, setiap tanggung jawab apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bukankah itu sesuatu yang kita rindukan? Jadi saudara jaga hidup saudara, konsep hidup saudara. Utamakan Tuhan, cari Tuhan dan berusaha. Dan Tuhan akan buat setiap usaha kita berhasil. Nah, kalau saudara sudah pernah diberkati, kalau saudara sudah pernah berhasil dan kehilangan keberhasilan itu, coba lihat. Mungkin ada seperti Uzia ini yang meninggalkan setianya yang dulu kepada Tuhan, yang berubah setia kepada Tuhan. Mungkin saudara, hubungan saudara dengan Allah sudah jauh. Mungkin saudara sudah gak mencari Tuhan lagi. Mari lihat firman Tuhan. Balik. Yesus katakan, saudara, carilah Tuhan.
Carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesaya katakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemu. Amos katakan, Nabi Amos katakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi utamakanlah Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya begitu saudara datang kepada Tuhan, kembali mencari Tuhan, Dia akan buat segala usaha kita semua berhasil. Dan tetap setialah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak